study in Abri English course, Kampung Inggris Tempiran. Halo semuanya, beberapa waktu lalu saya pergi ke suatu tempat ya, Kampung Inggris. Tempatnya itu di Desa Tempirai di Kabupaten Pali, Kecamatan Muka Utara. Nah, Kampung Inggris ini digagas oleh seorang pemuda mahasiswa yang namanya Mr. Adli, di mana dia mempunyai visi atau goal gitu ya. Saya cukup terkesan gitu ya, dia ingin membuat anak-anak atau lingkungan di situ fasih berbahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya hal ini memang sudah cukup tren di daerah-daerah, tapi baru sebatas wilayah Jawa gitu ya. Di Pali sendiri itu baru ya, termasuk satu yang baru, dan kami waktu itu pergi ke sana melihat langsung bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka ngomong, berdialog sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan anak-anak pesertanya, maksudnya muridnya itu ada sekitar 300-an, mulai dari anak-anak TK gitu kan ya, kemudian SD, bahkan sampai tingkat profesional. Dia juga buka kelas profesional di mana murid-muridnya itu terdiri dari orang-orang yang bekerja di pemerintahan seperti di puskesmas gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Dan kami sangat sangat interest gitu ya dengan orang-orang seperti Mr. Adli ini, di mana dia mau membangun daerahnya karena dia asli orang sana, mau mengangkat daerahnya menjadi daerah yang fasih gitu ya berbahasa Inggris. Jadi dia punya tujuan di mana bahasa Inggris itu bukan suatu hal yang sangat eksklusif gitu ya. Jadi di dusun pun, bahasa kami itu di dusun pun mereka bisa berbahasa Inggris. Kalau di daerah saya ya, di Kabupaten Pali ini, jangankan berbahasa Inggris, kalau lihat orang berbahasa Indonesia saja mereka menganggap itu adalah hal yang agak menggelikan. Entah kenapa ya. Jadi dipikirnya bahasa Indonesia itu kadang-kadang kalau di daerah dianggap sesuatu yang eksklusif. Nah, di tempat kami ini kalau ada orang yang tinggal di dusun berbahasa Indonesia itu dikatai cinde, berlebihan cindenian berbahasa Indonesia orang dusun. Nah, giliran dari dusun misalnya pergi ke kota kuliah tidak bisa berbahasa Indonesia, dikatai pula alang kenoraknya, alang kenotoknya, pakai bahasa dusun kayak itu. Oh, ini di kota berhenti pula pakai bahasa dusun. Lah salah pula. Jadi guys, tantangannya di tempat kami ini bukan mudah gitu ya, mau membiasakan masyarakat belajar bahasa Inggris menjadi percakapan sehari-hari. Kenapa? Menggunakan bahasa Indonesia pun mereka mereka menganggap itu lucu. Dan sebagian besar dari kita ini menganggap bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah hal yang sangat eksklusif. Jadi kalau di daerah berbahasa Indonesia mereka menganggap, ih ngomong apa ini, orang ini dari mana datanya, berlebihan banget gitu ya dianggapnya. Karena seperti tidak mungkin mereka berpikir itu seperti tidak mengakui berada di daerah mana. Benar bahwa bahasa itu di mana kita berada, kita menjunjung tinggi bahasa itu. Tapi jangan lupa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan, bahasa bangsa kita. Jadi kita harus belajar bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Nanti siapa tahu ada kesempatan kita pergi keluar kota atau bertemu dengan orang yang mungkin tidak mengerti bahasa dusun kita. Jadi kita memang harus fasih berbahasa Indonesia. Lalu berbahasa Indonesia itu sudah kita harus memang belajar dan membiasakan lidah. Apalagi kalau tuntutannya bahasa Inggris. Makanya saya merasa sangat sangat tertarik dengan Abri English Course itu yang ada di Tempirai, yang akan membangun kampung Inggris tadi. Karena ini tantangannya luar biasa. Saya lihat ini memang menjadi seru ya, karena ini sesuatu yang sangat baru gitu ya. Bahkan di Kabupaten Pali ini sesuatu yang sangat baru, sangat fresh gitu ya. Jadi kita pun bisa ya. Yang namanya bahasa, kita harus melepaskan pola pikir mengeksklusifkan satu bahasa. Ya, belajar bahasa Inggris, bahasa apapun itu sama saja, sama kayak kita juga belajar bahasa daerah. Jangan dieksklusifkan, jangan menganggap ketika orang itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris kamu anggap berlebihan, kamu anggap lucu. Biasa aja gitu kan ya, sama kayak kamu belajar bahasa daerah lain. Hanya saja bagaimana kamu menempatkan situasinya ketika kita main atau berkunjung ke satu desa atau ke suatu tempat di mana mereka nggak bisa berbahasa Indonesia, ya kita ikuti bahasa daerah mereka. Kemudian kalau kita berada di forum resmi, misalnya di sekolah, misalnya di kantor, atau bicara
public speaking gitu ya, sudah bicara dengan orang banyak gitu ya, kita harus pasti berbahasa Indonesia. Dan jika perlu kita juga harus menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena di semua gadget gitu ya, di semua bahasa pengantar internasional ya bahasa Inggris gitu ya. Saya pikir saya sendiri punya ketertarikan terhadap semua bahasa. Saya menghargai, sangat menghargai bahasa dusun. Bahkan saya punya punya keinginan suatu saat saya akan mendalami bahasa-bahasa daerah yang ada di Kabupaten Pali, karena di telinga saya masih belum bisa membedakan yang mana bahasa Penukal, yang mana bahasa daerah Abab gitu ya. Hanya bahasa Tanah Abang yang kelihatan aksennya agak kayak agak-agak bercengkok gitu kan ya. Jadi kerasa perbedaannya. Tapi untuk daerah lain saya masih belum bisa gitu membedakannya. Saya memang tertarik untuk hal-hal tersebut. Gitu juga dalam hal bahasa Inggris. Saya pikir ya, pola pikir masyarakat kita ini memang harus dibenahi. Jangan, kalau kita sudah menganggap sesuatu itu sangat eksklusif, kita jadi takut untuk masuk ke sana gitu ya. Sama kayak kamu mengunjungi suatu toko misalnya di pasar, padahal baru di mall gitu, baru lihat-lihat saja. Tapi kalau tokonya itu kelihatan sangat eksklusif, kamu jadi ragu-ragu kan mau masuk. Nanti mahal banget nih, nanti gini-gini gitu kan ya. Ternyata ya enggak juga, sebenarnya harganya mungkin biasa saja dengan yang ada di pasar-pasar tradisional. Jadi kemasannya gitu ya, membuatnya terlihat eksklusif. Begitu juga bahasa Inggris, mungkin karena ini bahasa yang digunakan secara internasional gitu ya. Jadi kita menganggap kayak jauh bener jalan, jadi kayak nggak mungkin deh saya bisa. Padahal bahasa Inggris itu ya sama kayak kamu belajar bahasa Sunda, bahasa lain. Mereka bahasa namanya untuk menyampaikan untuk menyampaikan maksud dari dalam pikiran kita itu menggunakan medianya adalah bahasa. Yang namanya belajar bahasa apapun gitu ya, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, mau bahasa daerah ya, mau bahasa Indonesia, bahasa apapun, itu memang harus dibiasakan gitu ya, dibiasakan. Kita tidak harus dari pertama kali kita belajar bahasa itu kita tidak harus menguasai semua vocabulary, semua grammar, semua tenses gitu. Saya pikir tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya bahasa Inggris, itu adalah bagaimana caranya para mister atau guru-guru di sekolah, bagaimana caranya mengajak anak-anak tuh di dalam satu sesi pelajaran itu full menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tidak harus tekstual gitu, mengerjakan soal-soal yang tensesnya harus benar, grammarnya harus benar. Karena kalau seperti itu akan menjadi kaku. Sedangkan tujuan bahasa itu kan menyampaikan bagaimana kita berkomunikasi. Jadi sebaiknya komunikasi, dialog-dialog sederhana saja yang harus kita ajarkan dulu gitu, pelan-pelan di sekolah. Nah, saya sendiri ada teman di kantor gitu yang suka juga gitu ya mendalami atau belajar menjadikan bahasa Inggris sehari-hari. Saya sering chat atau kirim teks sama temen itu dengan dia sebisa mungkin menggunakan bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau bertemu kami bercakap-cakap pakai bahasa Inggris walaupun istilah kami kecil kenal gitu ya. Jadi saya kadang tidak memperhatikan apakah tensesnya benar, apakah grammarnya benar gitu ya. Pokoknya kadang saya campur. Yang penting saya berusaha untuk bercakap-cakap dengannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Gitu juga di rumah saya sangat ingin kembali ya, membangkitkan kembali keinginan kami. Dulu saya punya misi gitu dengan suami, bagaimana caranya agar anak itu terbiasa berbahasa Inggris walaupun baru sedikit-sedikit gitu ya di rumah gitu ya. Bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah, bukan. Alangkah lebih baiknya kalau kita menguasai banyak bahasa. Jadi dimanapun kita berada, kita siap, kita ready ya. Sayangnya kendala kita yang pertama adalah kurangnya kepercayaan diri ya. Mereka menganggap bahwa nilai bahasa Inggris saya dulu waktu sekolah cuma dapat 5, cuma dapat 6, pas-pasan betul. Jadi saya nggak mungkin deh bisa belajar bahasa Inggris. Siapa bilang ya? Kita itu kadang-kadang berhadapan dengan diri kita sendiri ya. Kita itu bukannya tidak bisa, tapi kita tidak mau berusaha, tidak mau mendorong diri kita sendiri untuk maju ya. Siapa bilang ibu-ibu tidak bisa berbahasa Inggris? Lihatlah di Malaysia itu, mereka mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris gitu ya. Karena di pasar pun mereka menggunakan bahasa Inggris karena mereka membiasakannya dan mereka percaya diri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di media sosial gitu ya, misal di Facebook atau di IG, ada orang yang menggunakan bahasa Inggris salah-salah dikit gitu ya, itu ya biarin saja. Namanya juga kita proses belajar gitu kan. Karena pola pikir kita tadi sudah keliru menganggap bahwa
bahasa Inggris sesuatu yang sangat eksklusif dan sebagainya, maka kita jadi ingin terus menjadi the best lah dalam bahasa Inggris. Yang nggak perlu seperti itu, ngomong aja biasa, salah-salah juga nggak apa-apa, nggak terlalu harus peduli dengan omongan orang. Sok Inggris mungkin dikatainya pas bikin status gitu, biarin aja gitu. Yang penting kita bisa, kita maju, jangan malu, jangan pernah malu untuk maju, jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar. Oke, demikian video kali ini. Saya harap video kali ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, dimana kita semua bisa dan mampu belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang sekiranya dapat menumbuh kembangkan wawasan kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Salam damai. Salam damai.